Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Ovansiva. NIM saya 20220023. Saya dari kelas SI 2K. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari UAS saya atau pengulangan UAS saya. Tentang membuat sebuah website atau pengenalan tentang HTML. Pertama-tama saya di sini akan membuka subdim text. Ini ada subdim text. Dan saya akan membuka file saya karena coding sudah ada dan sudah jadi. Kita buka saja langsung filenya. Saya menyimpannya di dokumen, di latihan, di folder lesson wipe. Pertama-tama saya membuka coding about.html. Maka ini codingnya, ada heading, dia akan menampilkan judul. Ini adalah judul folder saya, UAS. Lalu ini adalah disetting dengan style CSS dan layer CSS. Lalu ini ada tag div kelas saya berisi tentang sampul atau cover yang ada di atas website, yang di paling atas. Ini adalah gambar dari cover saya atau background yang ada di atas, yang ada di atas dengan gambar yang full. Saya menggunakan heading 4. Ini adalah tulisan yang ada di dalam sampul tadi atau cover atau juga background. Ini penutup dari sampul tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu lanjut, ini div class navigasi, di mana ada link-link yang sudah saya buat, link yang berisi sampel menu, yaitu about HTML, ada posting1.html, ada biodata.html, ada list.html. Lalu di sini ada center. Saya menggunakan center agar link berada di tengah-tengah. Lalu ini ada marquee. Marquee ini berguna untuk membuat tulisan bergerak. Dengan font colornya berwarna black, hitam. Lalu ini bodinya, ada gambar saya. Saya membuat gambar saya berada di rata kiri. Di sini ada tulisan saya. Isinya, saya menebalkan tulisannya dengan BR. Lalu ini ada footer. Footer ini akan menampilkan copyright dengan nama saya. Ini berada di paling bawah.
Lalu kita akan buka hasil dari coding pertama. Maka hasilnya akan seperti ini. Sampul atas saya buat gambar seperti ini. Ini tulisan yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ini linknya. Ini tulisan bergerak. Ini gambar saya. Ini kata-kata yang sudah saya buat sebagai isi dari website pertama, pembukaan. Lalu saya akan membuka coding yang kedua. Coding yang kedua adalah posting 1.html. Ini dia hasilnya. Headingnya sama seperti coding yang pertama. Nama judul foldernya website. Lalu di sini ada sampul yang seperti pertama tadi. Saya menggunakan gambar yang lain, full. Di sini ada tulisannya juga. Saya menggunakan heading 4. Ini link seperti pertama tadi. Ini juga seperti yang pertama sudah saya jelaskan. Lanjut, div class-nya menggunakan konten dengan judul website. Ini adalah judul dari isi. Saya menggunakan heading 2. Saya menggunakan gambar full. Ini isinya menjelaskan tentang website, sejarah website, pengertian dari website, lalu fungsi website. Di sini ada div class tentang iklan, div class sidebar. Ini gambarnya. Di sini ada footer. Footer yang seperti tadi dengan nama saya. Lalu kita akan lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Gambarnya berganti, tidak seperti yang di awal. Tulisan tetap sama. Linknya, peletakannya berbeda. Tulisan bergerak tetap sama, isinya berbeda. Di sini isinya tentang menjelaskan sebuah website. Lalu di sini ada iklan. Di sini ada copyright dengan nama saya. Lanjut. Yang ketiga. Coding yang ketiga.
Ini dia codingnya, ini coding biodata.html. Ini dia hasil codingnya. Di sini dia menggunakan judul form pendaftaran. Ini saya menggunakan backgroundnya berwarna blue black dengan di plus navigasi. Ini adalah sampel menu atau link yang berisi sampel menu yang sudah saya jelaskan di coding-coding sebelumnya. Di sini ada judul isinya. Saya membuat di rata tengah. Di sini ada tabelnya, tabel bordernya dengan ukuran 0, align di tengah center, cell paddingnya 50, white 1350 pixel, backcolornya blue black seperti yang tadi. Di sini ada gambar dengan ukuran height-nya 200, width-nya 250, dan saya meletaknya juga di rata tengah. Lalu ini tulisan di bawah logo tentang ujian akhir semester 2021. Di sini ada penebalan huruf. Di sini ada center, saya juga meletakkannya berada di tengah-tengah. Lalu ini penutupan dari tabel. Dan di sini ada tulisan di atas tabel, silahkan isi data diri berikut ini dan pastikan simpannya berjalan. Saya juga meletakkannya di rata kiri. Lalu from actionnya method, tabel bordernya 2, stylenya warna hitam. Ini isinya berupa nama dengan info tabnya teks, info tabnya juga teks, jenis kelamin info tabnya radio karena dia memiliki 2 pilihan, yaitu jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Lalu di sini ada tanggal lahir, bulan, tahun lahir saya. Di situ dia menggunakan info type that karena dia menggunakan banyak angka. Lalu di sini ada agama dengan select, yang artinya banyak pilihan seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalian pilih agama kalian itu apa di pilihan ini. Lalu ada status. Di sini kalian isi dengan tipe radio karena seperti yang jenis kelamin tadi, karena ada pilihan yaitu kawin dan tidak kawin. Lanjut ada alamat menggunakan text area. Di situ dia menggunakan seperti kotak, maka dia memiliki teks, dibuat dengan coding text area. Lalu di sini ada kota, dia menggunakan select juga karena banyak pilihan seperti kisaran, ada Tanjung Balai, ada Medan. Kalian pilih di mana tempat asal kalian karena sudah diberi pilihan. Lalu ini ada penutupan dari tabelnya. Di bawah tabel ada submit dengan nama kirim. Di sini kalian bisa mengirim hasil
data yang sudah kalian isi. Lalu di sini kalian ada button tipe reset, kalian bisa mereset kembali. Lalu di sini ada footer seperti yang coding-coding sebelumnya. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Ini hasilnya. Hasilnya akan seperti ini. Perbedaannya saya membuat linknya bersusun ke bawah dan dia ada di ujung sebelah kiri. Di sini ada tabelnya juga. Kalian isi data diri kalian di sini atau data diri saya. Lanjut, saya melanjutkan ke coding yang terakhir. Di sini ada coding list.html. Di sini ada list, judul foldernya ada list, judul isinya ada daftar modul. Saya mengisi list dengan daftar modul yang secara garis besar website saya dibuat dengan daftar modul. Ada pengenalan HTML, membuat gambar, membuat link, heading atau penjualan, membuat daftar list, memahami tag div atau division, from konversi desain ke HTML, CSS image, putting, for shortening, for shaded class, pemberian style atau CSS, switching, JavaScript. Di sini ada, jika kalian ingin kembali ke awal website, kalian bisa klik kembali di sini, tapi terserah yang coding mana kalian ingin kembalikan. Kalian buat di sini dengan nama filenya. Saya membuat about.html. Di sini ada foto juga. Lanjut, saya lihat hasilnya dan hasilnya akan seperti ini. Lalu saya akan melihatkan hasil dari style.css. Ini sangat penting untuk HTML membuat web karena ini untuk mengaktifkan style yang kalian buat di coding masing-masing. Seperti inilah hasilnya akan diaktifkan ke coding-coding yang sudah kalian buat sebelumnya. Dia akan mengaktifkan style, yaitu background, ataupun dia ukuran, ataupun dia heading kalian, ataupun rata kiri, rata kanan, dan center. Lalu saya akan mencek kembali apakah berfungsi atau tidak. Berfungsi, dia akan kembali ke awal website. Lalu saya akan memperlihatkan link ataukah berjalan atau tidak. Berjalan, ini adalah link pertama. Lalu ini adalah link kedua. Lalu ini adalah link ketiga. Lalu ini adalah link keempat. Jadi yang saya jelaskan ini kesimpulannya dari sini, sebagian besar dari sini, dari daftar modul ini. Nah, sampai sinilah hasil dari presentasi saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan karena saya juga sedang belajar dan mengenal apa itu HTML, cara-cara membuatnya, dan juga saya berterima kasih dengan ibu pengampu saya karena saya bisa membuat sebuah website dari yang awalnya saya bingung. Dengan pengulangan ini saya belajar lebih banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.